Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada sahabat Rumah Pancasila dari Pasuruan, Jawa Timur, Mas Arief namanya, dari Universitas Merdeka, memberikan pertanyaan kepada Rumah Pancasila. Pak, semakin berkembang profesi di bidang hukum, apakah berbanding lurus dengan profesionalisme pekerja di bidang hukum, sehingga hukum bisa benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk merubah masyarakat sebagaimana pendapat Roskopon? Pertanyaan ini pada intinya adalah Mas Arief menanyakan apakah dengan berkembangnya bidang-bidang hukum di dalam rumah Indonesia itu berbanding lurus dengan profesional dari para pelaku atau pekerja hukumnya sehingga mampu merubah Indonesia menjadi lebih baik, khususnya sesuai perintah Pancasila memberikan kesejahteraan, sesuai dengan pendapatnya Roskopon. Roskopon memberikan teori tentang rekayasa sosial, di mana oleh Roskopon dikatakan bahwa biasanya pada awalnya sebuah negara atau sebuah tempat, sebuah kota itu tidak beradab. Tidak beradabnya kenapa? Karena pasti syarat dengan konflik. Kalau terjadi banyak sekali konflik di dalam kehidupan sosial masyarakat, maka yang timbul tentu adalah pemborosan. Karena negara dan seluruh kekuatan daripada sebuah negara atau sebuah pemerintahan akan fokus untuk menyelesaikan konflik. Akibat yang didapat adalah negara menjadi tidak produktif, begitu juga masyarakatnya karena selalu disibukkan dengan keadaan konflik di dalam kehidupannya. Hal ini sangat bisa terjadi di negara Republik Indonesia, oleh karena itu para pendiri bangsa memakai Pancasila sehingga kita tidak saling berlawanan satu dengan yang lain di dalam kehidupan. Tetapi di dalam kenyataan kita sendiri menyadari bahwa ternyata banyak sekali tokoh-tokoh bangsa ini juga yang justru di dalam bicaranya mereka, di dalam perbuatannya mereka, di dalam perilakunya mereka, justru menimbulkan konflik antara golongan masyarakat satu dengan golongan masyarakat yang lain. Sehingga yang terjadi adalah pemborosan karena negara sibuk untuk mengatur dan menyelesaikan terjadinya sebuah konflik. Oleh Roskopon diberikan jalan keluar bahwa rekayasa sosial itu dapat dilakukan dengan cara hukum regulasi putusan. Ini khusus untuk negara-negara common law. Sedangkan Indonesia, karena negara civil law, maka perubahannya dilakukan melalui aturan-aturan hukum yang dibuat antara eksekutif dengan legislatif, menjadi undang-undang, menjadi peraturan daerah, dan lain sebagainya. Kalau di daerah common law, itu biasanya melalui putusan pengadilan atau putusan hakim. Nah, aturan apa yang kemudian dapat mewujudkan agar negara yang awalnya tidak beradab menjadi beradab melalui rekayasa aturan? Yang pertama, aturan itu harus mengatur tentang individu. Jadi, hak-hak individu daripada setiap orang yang berada di rumah Indonesia harus dibuatkan aturan secara baik. Orang memiliki hak untuk mendapatkan umpamanya tanah, mendapatkan rumah, hak-hak pribadi daripada individu, hak untuk bisa dipilih dan memilih dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya pengaturan yang jelas, maka antara orang yang lemah sama orang yang kuat sama-sama memiliki hak yang sama di rumah Indonesia. Ini akan meminimalisasi daripada konflik. Tetapi aturan saja tidak berarti konflik akan minim. Diperlukan juga perangkat hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, kemudian bidang-bidang lain, Satpol PP, dan lain sebagainya di dalam penegakan hukum harus bertindak adil, termasuk bupati, termasuk gubernur, dan lain sebagainya. Aturan kedua itu harus mengatur tentang wilayah sosial. Kehidupan sosial kita tahu bahwa di dalam rumah Indonesia tentunya ada orang yang miskin sekali, ada orang yang menengah, ada orang yang kaya sekali. Begitu pula ada orang yang lemah sekali, ada orang yang setengah lemah, dan ada orang yang kuat sekali. Mereka semua harus diatur di dalam sebuah regulasi sehingga tercapai kesejahteraan. Karena kalau dibenturkan mereka untuk kompetisi di dalam wilayah publik, di dalam wilayah umum, umpamanya begini, pengusaha A ini memiliki modal yang sangat besar, pengusaha B ini memiliki modal yang sangat sedikit. Ketika regulasinya dibuat sama untuk mereka, maka tentunya pengusaha yang kecil ini akan menjadi hancur. Disinilah maka aturan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif, khusus di bidang sosial, di bidang kedua yang dikatakan oleh Roskopon, itu harus benar-benar memberikan aturan bagaimana orang yang lemah akan mendapatkan perhatian dan kesejahteraan sama dengan orang yang paling kuat.
Orang yang paling miskin juga akan mendapatkan kesejahteraan sama dengan orang yang paling kaya. Tetapi proporsinya berbeda. Maka keadilan yang dipakai di sini adalah keadilan Sokrates. Kepada yang sama diberikan sama, kepada yang berbeda diberikan berbeda. Maka kebutuhan antara orang paling miskin sama orang paling kaya harus dibuatkan regulasi yang tentunya berbeda tapi sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contoh yang baru saja dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, yaitu dengan mengeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Ini merupakan salah satu aturan hukum di bidang sosial dengan harapan agar orang-orang yang tidak memiliki rumah seperti tukang bakso, tukang sate, tukang beca, mereka mendapatkan kesempatan untuk memiliki rumah disokong dengan dana-dana dari aparatur pegawai negeri sipil dan perusahaan-perusahaan besar. Yang terakhir, Roskopon mengatakan harus dibuat aturan atau regulasi yang mengatur kepentingan umum. Nah, kepentingan umum ini juga penting. Kepentingan yang harus diatur oleh negara untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Maka kepentingan mereka yang hidup di Papua sama dengan kepentingan mereka yang hidup di Jawa. Kepentingan mereka yang hidup di Bali sama dengan kepentingan mereka yang hidup di Aceh. Semua regulasi, anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah harus dibuat sedemikian rupa sehingga daerah-daerah kita ini yang sebenarnya sangat mungkin untuk menimbulkan konflik ini dapat diatasi dengan pembagian yang merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Semuanya ini dilakukan oleh negara. Maka oleh Roskopon dikatakan hasil yang akan dicapai adalah hasil yang beradab. Beradabnya seperti apa? Ketika semua kebutuhan daerah, wilayah, kebutuhan sosial masyarakat antara yang lemah dan yang kuat, antara yang miskin dan yang kaya, semuanya dipenuhi oleh negara melalui regulasi aturan yang dilaksanakan oleh para aparatur hukum, maka negara akan minim konflik. Kalau negara minim konflik, maka terjadi penghematan. Anggaran yang dimiliki negara tidak lagi diperlukan untuk menyelesaikan konflik. Anggaran ini dapat dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Maka yang dicapai apa? Kehidupan daripada negara, kehidupan daripada masyarakat, kehidupan daripada individunya menjadi produktif dengan menggunakan aturan hukum yang dipraktikkan secara baik oleh aparatur penegak hukumnya. Maka Rumah Pancasila ingin menyampaikan kepada Mas Arief bahwa teori Roskopon ini bukan hanya berhenti pada profesional daripada seorang aparatur penegak hukum, ataupun aparatur pemerintahan seperti bupati dan kepala-kepala dinas di dalam melaksanakan aturan perundang-undangan yang mereka buat, ataupun presiden dan juga para menterinya. Tetapi patokannya itu juga terletak pada aturan yang dibuat harus benar-benar berlandaskan kepada Pancasila sebagai praktek hidup kita di rumah Indonesia. Sehingga aturan-aturan ini benar-benar ketika dipraktekkan oleh para profesional akan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sedikit ulasan mengenai teori yang disampaikan oleh Roskopon tentang hukum dan rekayasa sosial. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Doa untuk bangsa.